Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memulai ngaji secara online kitab Syarah Al-Usfuriyah atas permintaan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Tamak Beras Jombang untuk didengarkan para siswa-siswi Man 3 Tamak Beras Jombang. Ini ngaji edisi spesial, libur spesial karena adanya pandemi virus COVID-19. Untuk mengisi waktu libur panjang di rumah, maka mari kita mengaji secara online. Kalian para siswa-siswi Man 3 Jombang bisa mendengarkan dan menyiapkan kertas dan pulpennya untuk mencatat hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Kitab yang akan saya baca ini adalah Syarah Al-Usfuriyah, karangan atau ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar yang dikenal dengan Syekh Al-Usfuri. Kitab ini berisi tentang 40 hadis disertai dengan sejarah-sejarah, cerita sejarah yang mengandung faedah atau cerita-cerita sufi ya, yang bisa diambil hikmah ya, dari cerita-cerita tersebut. Ini akan saya baca. Untuk mukadimahnya tidak perlu saya maknani, nanti mulai hadis yang pertama dan selanjutnya akan saya maknani dan kalian perlu mendengarkan penjelasannya. Sebelum dimulai, mari kita baca Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini. Semoga kita mengkaji kitab Usfuriyah ini menjadikan kita bertambah ilmu kita dan bermanfaat, serta Allah membukakan kita jalan menuju keridhoannya. Mu'allifiyah dal kitab Syekh Al-Usfuri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukadimahnya saya baca saja tanpa saya maknani. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wa ba'du, fa innal 'abda al-mudhniba Muhammad ibn Abi Bakrin rahmatullahi alaihi ba'da tuli khawdihi fi bahri dhunub wal isyan talaba ridhar rahman wa mukhalafata syaitan wan najata minan niran wa dukhula fi daril jinan walam tasmah lahu nafsahu suluka sabilil iman ghaira annahu wajada fi hadisi khairil insan sahibil mu'jizati wal burhan annahu qala man jama'a arba'ina hadisan fahuwa fil afi wal ghufran fajama'al abdu arba'ina hadisan bil ahsani til muttasilati ilan nabi alaihissalam anil masyayikhil mukhtarin wal a'immatil kibar wa yarwi kulla wahidin an ba'dis sahabatil abrar wa zadal amtu fihi ma yaliku bihi minal mau'idati wal hikayati al masmu'ati anil minal ulama il madhkurin fil akhbar wal asar asa ayya'mana min sukhtil malikil jabbar wa yajidu munahu fil akhirati minal hakimis sattar bi barakati ma jama'a minal ahadisi wal akhbar wal tamasad du'a minan nadhirina fihi wal wa'idina minhu
farahimallahu may yadhkuruhu bidu'a wa la yansahu. Ini mukadimahnya. Sekarang mulai masuk di hadis yang pertama. Al hadisul awal utai hadis kang kawitan. An Abdillah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala dawuh sapa Abdillah bin Umar. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang agawe welas asih. Ar-rahimuna utawi pira-pira wong kang agawe welas asih. Yarhamuhumur rahman. Yarhamu iku paring welas asih hum ing ar-rahimun. Hum ing ar-rahimun sapa ar-rahmanu sapa Allah kang duweni sifat ar-rahman. Irhamu mongko paringa welas asih sira kabeh. Irhamu mongko paringa welas asih sira kabeh man ing wong fil ardi kang tetep ing dalam bumi. Yarhamukum mongko paring welas asih kum ing sira kabeh man sapa wong atau malaikat fis samai kang tetep ing dalam langit. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini, hadis yang luar biasa menurut saya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang berbuat belas kasihan atau memberikan kasih sayang itu akan diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada manusia, maka akan diberi balasan oleh Allah dengan kasih sayangnya. Maka irhamu man fil ardi, maka berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, maka penghuni langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ini hadis yang luar biasa, mengandung nilai-nilai humanisme yang luar biasa saya kira. Karena hadis ini menganjurkan kita untuk berbuat kasih sayang kepada semua manusia, bahkan makhluk yang ada di dunia. Maka nanti penghuni langit akan diperintah oleh Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita atau kepada orang-orang yang memiliki kasih sayang yang tinggi kepada makhluknya di dunia. Al-khobaru utawi hadis bitamamihi. Al-khobaro bitamamihi. Al-khobaro nutukaken sira al-khobaro ing khobar. Al-khobaro nutukaken sira al-khobaro ing hadis bitamamihi kelawan sempurnane hadis. Wa fi muwafaqati hadzal hadis lan iku ing dalem nyocoki iki hadis. Wa fi muwafaqati hadzal hadis lan iku ing dalem nyocoki iki hadis hikayatun utawi ana cerita. Hikayatun utawi ana cerita an Umarin radhiyallahu taala anhu. Saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kana ana sapa Umar. Kana ana sapa Umar yamsi iku mlaku sapa Umar. Yamsi iku mlaku sapa Umar fi syakakil madinati. Fi syakakil madinati ing dalem gang-gangi dalan gangi Madinah. Fi syakakil madinati ing dalem dalan gangi Madinah. Fara'a mongko ningali sapa Umar sobiyan ing bocah cilik kana kang ana. Sobiyan ing bocah cilik kana kang ana fi yadihi iku ing dalem tangane sobi. Fi yadihi kang iku ana ing dalem tangane sobi usfurun. Apa manuk emprit? Apa usfurun manuk emprit? Wa kana lan ana sapa sobi yal abu iku dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur. Yal abu iku dolanan sapa sobi bihi kelawan usfur.
Farohima mongko welas asih sapa Umar. Farohima mongko kasihan, ya kasihan. Farohima mongko kasihan untuk memberikan belas kasihan sapa Umar dalikal usfura ing mengkono manuk emprit. Fashtaro mongko tuku sapa Umar hu ing usfur. Fashtaro mongko tuku sapa Umar hu ing usfur minasobi saking bocah cilik. Fa'ataqahu mongko bebasaken sapa Umar hu ing usfur. Fa'ataqahu mongko bebasaken sapa Umar hu ing usfur. Falamma ini ada cerita yang terkait dengan hadis tersebut. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ini hadis yang pertama yang perlu dicatat. Hadis yang pertama, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki cinta kasih dan belas kasihan, kasih sayang kepada makhluk hidup, itu akan diberi kasih sayang oleh Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Maka barang siapa yang memberikan kasih sayang, atau maka kasih sayangilah, ya sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Tidak hanya orang saja, ini makhluk hidup yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Ini hadis yang pertama. Ada cerita terkait dengan hadis ini, yakni sebuah cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Umar berjalan menyusuri jalan-jalan kampung di Madinah. Ternyata Sayyidina Umar melihat ada anak kecil bermain, ya burung kecil. Nah, kalau burung di kita itu yang biasa dipakai mainan anak kecil itu manuk emprit, ya burung emprit dipakai mainan. Atau mungkin bisa jadi kalau kita kakinya ditaleni, kakinya diikat pakai benang, kemudian diterbangkan, ditarik dan lain sebagainya, sebagai mainan anak kecil itu. Jadi anak kecil bermain dengan usfur, dengan burung pipit atau manuk emprit. Akhirnya melihat pemandangan seperti itu, Sayyidina Umar kasihan kepada burung emprit tadi. Kemudian Sayyidina Umar mendekati anak kecil, "Hei anak kecil," atau bahasa kita, bahasa Jawanya, "Le, ya, burungnya saya beli, boleh nggak?" Ya, saya beli, dikasih uang 5.000 atau 10.000. Biar apa? Niatnya Sayyidina Umar ini biar burung ini tidak disiksa oleh anak tersebut. Anak ini tidak berniat menyiksa, tapi bermain dengan burung itu, ya, bermain-main dengan burung itu. Tetapi burung ini kan jadi tersiksa, dicekeli, diperkes, atau kakinya ditaleni, atau ya dengan permainan-permainan khas anak kecil. Maka kemudian Sayyidina Umar membeli burung itu. Anak itu dikasih uang dan burungnya kemudian diambil oleh Sayyidina Umar. Karena kasihan kalau burung ini dipakai bermain oleh anak-anak tersebut. Setelah Sayyidina Umar membeli burung ini, kemudian burungnya dilepas. Nah, ini karena wujud kasih sayangnya Sayyidina Umar kepada burung emprit tersebut. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Falamma tuwfiya mongko nalikane sedo meninggal. Falamma tuwfiya mongko nalikane sedo sapa Umar, sapa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ra'a mongko ngimpi hu ing Umar sapa al-jumhuru sapa wong akeh. Ra'a mongko ngimpi hu ing Umar sapa al-jumhuru sapa wong akeh, fil manami ing dalam turu. Fil manami ing dalam turu. Fasa'alu mongko takon sapa al-jumhur hu ing Umar an halihi saking tingkae Umar. Faqalu mongko ngucap sapa jumhur, ma fa'alallahu bika, ma ing apa fa'ala agawi sapa Allah bika kelawan sira. Qala dawuh sapa Umar, apa yang katanya jumhur tadi bertanya pada Sayyidina Umar, apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu wahai Umar. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, qala ngucap sapa Umar, ghafara,
ngapura sapa Allah li marang ingsun, wa tajawazalan ya ngapura, maksudnya dosa-dosanya itu kemudian tidak dibalas dengan sebuah siksaan, tetapi amnesti atau mungkin diampuni, ya maksudnya diampuni maksudnya. Mana ini? Wa tajawazalan ngapura sapa Allah anni saking ingsun. Kalau bahasanya sekarang itu diberi amnesti. Nah, orang berdosa, orang yang dipenjara, orang yang melakukan kejahatan diberi amnesti sehingga kejahatannya tidak diberi hukuman. Qalu ngucap sapa al jumhur bi ayyi syai'in, sebab apa ya, bi ayyi syai'in sebab apa, bijudika apa sebab luman sira, au bi adlika utawa sebab adil sira, au bi zuhdika utawa sebab zuhud sira. Qala dawuh sapa Umar, qala dawuh sapa Umar, lama wada'tumuni nalikane nyeleh sapa sira kabeh ni ing ingsun, lama wada'tumuni nalikane nyeleh sapa sira kabeh ni ing ingsun fil qabri ing dalam kuburan, wa satartumuni lan nutupi sira kabeh ni ing ingsun, wa satartumuni lan nutupi sira kabeh ni ing ingsun, biturabi kelawan debu, kelawan tanah, wa taraktumuni lan ninggal sapa sira kabeh ni ing ingsun, wahidan halih ijen, fadakhala mongko melbu alayya ing atase ingsun, fadakhala mongko melbu alayya ing atase ingsun sapa malakani malaikat loro, malaikat yang menanyai orang yang ada dalam kuburan. muhayyibani kang medeni karone, muhayyibani kang medeni karone tara ilang apa akli akal ingsun, warta adat lan pisah ya, warta adat lan pisah mafasili apa pira-pira pergelangan ingsun, apa mafasili apa pira-pira pergelangan persendian ya, persendian ingsun, min haibatihima saking wedi malakani, min haibatihima saking wedi malakani, wa akhadhani lan ngalap karoni, wa akhadhani lan ngalap karone ni ing ingsun, wa ajlasa lan nglungguhaken sapa karone ni ing ingsun, wa arada lan ngarepaken sapa malakani ayas alani ing yen to takon sapa malakani, ayas alani ing yen to takon sapa malakani ni ing ingsun, fasami itu mongko krungu sapa ingsun annidaa ing panggilan, annidaa ing swara panggilan, minal hatifi saking hatif ini suara tanpa rupa, minal hatifi saking swara tanpa rupa, utruka ninggalo sira loro, utruka ninggalo sira loro abdi ing kawula ingsun, wala tu khawifahu lan aja meden-medeni sira kabeh ing abdi, wala tu khawifa lan aja medeni sira loro, wala tu khawifa lan aja medeni sira loro ing abdi, fa inni mongko sak temene ingsun rahim tuhu, fa inni mongko sak temene ingsun rahim tuhu iku melasi sapa ingsun, wa tajawaz tulan ngapura sapa ingsun, wa tajawaz tulan ngapura sapa ingsun anhu saking abdi, li annahu krana sak temene abdi rahimaiku paring welas sapa abdi, li annahu krana sak temene abdi rahimah iku paring welas sapa abdi usfuron ing manuk emprit, usfuron ing manuk emprit fid dunya ing dalam donya, fid dunya ing dalam donya, farahimtuhu mongko paring welas sapa ingsun hu ing abdi, farahimtuhu mongko paring welas sapa ingsun hu ing abdi fil uqba ing dalam akhirat, fil uqba ing dalam akhirat. Nah, sudah ini ceritanya dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, tadi sudah disebutkan Sayyidina Umar akhirnya membeli manuk emprit atau burung pipit yang dijadikan mainan oleh anak kecil itu karena kasihan ya. Sehingga kemudian Sayyidina Umar setelah membeli burung itu, kemudian burung itu dilepaskan, diterbangkan. Nah, sampai suatu ketika Sayyidina Umar wafat ya. Sayyidina Umar wafat, kemudian penduduk Madinah
penduduk Madinah itu banyak yang diimpeni. Mimpi ketemu Sayyidina Umar. Kemudian orang-orang itu bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, ma fa'alallahu bik?" Apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu setelah engkau berada di alam kubur? Sayyidina Umar menjawab, "Ghafaroli wa tajawaza anni." Allah mengampuniku dan membebaskanku dari kesalahan-kesalahanku. Jadi tidak disiksa. Kemudian mereka penasaran, bi ayyi syai'in? Kok bisa engkau kemudian tidak diberi siksaan atau tidak diberi siksa kubur? Apakah karena sikap dermawanmu, atau karena sikap adilmu ketika memimpin, atau karena sikap zuhudmu? Sayyidina Umar menjawab tidak. Ya. Sayyidina Umar menjawab, ketika engkau semua pengantar jenazahku, engkau taruh jenazahku di alam kubur, di kuburan, kemudian engkau timbun jasadku dengan tanah, kemudian engkau tinggal aku sendirian di dalam kuburan itu, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat yang menakutkan, yang menjadikan akal saya hilang saking wedine. Orang yang ketakutan itu biasanya tidak bisa berpikir, akal hilang. Kalau kamu ketemu dengan ular tiba-tiba ada di depan kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu refleks langsung mencolot atau langsung melempar apa yang kamu pegang. Ini karena nggak bisa berpikir, pokoknya bicaranya bisa melarikan diri menjauh dari itu. Nggak bisa berpikir, mestinya barang yang dibawa ini tetap dipegang, jangan dilempar. Tapi karena ketakutan dan refleks, hilang akalnya, nggak bisa berpikir. Orang yang takut ditakoi 2 kali 2 berapa? Nggak bisa jawab. Ya karena sudah dipenuhi oleh rasa takut, sehingga nalarnya, logikanya nggak bisa berjalan. Nah, malaikat Sayyidina Umar ini juga seperti itu, didatangi 2 orang malaikat yang akan menanyai di kuburan, memberikan pertanyaan-pertanyaan kubur. Sayyidina Umar ketakutan, akalnya hilang sampai seakan-akan sendi persendiannya itu lepas semua, tulang-tulang persendiannya itu lepas semua saking takutnya. Kemudian 2 orang malaikat itu memegang aku dan menundukkan aku di dalam kuburan, sampai ketika mau ditanya oleh malaikat, tiba-tiba terdengar panggilan, suara berbisik, "Utruka abdi," wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Janganlah engkau menakuti hambaku ini. Sesungguhnya aku memberikan rahmatnya, sesungguhnya aku memberikan rahmat kepadanya, dan aku ampuni kesalahan-kesalahannya. Karena selama di dunia dia pernah memberikan kasih sayang kepada burung emprit. Karena dulu dia di dunia pernah memberikan kasih sayangnya kepada burung emprit, maka sekarang di akhirat aku memberikan kasih sayangnya, aku memberikan kasih sayang kepadanya. Maka kemudian sebab rasa kasih sayang yang diberikan Sayyidina Umar kepada burung emprit ini selama hidupnya, ternyata sikap tersebut menjadikan Sayyidina Umar mendapatkan rahmat dari Allah, dibebaskan dari pertanyaan-pertanyaan di kubur. Nah ini berkaitan dengan hadis yang pertama tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka betapa seandainya orang ini selama hidupnya selalu memiliki dzul bin rahmatin, memiliki hati yang penuh kasih sayang kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk, maka pasti Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan kasih sayangnya. Balasan dengan kasih sayang bisa di dunia maupun nanti ketika di akhirat. Ya ini karena Kanjeng Nabi sudah mengatakan seperti itu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berilah kasih sayang, perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di dunia, maka yang ada di bumi,
berilah kasih sayang kepada orang-orang yang ada di bumi, ya semua makhluk. Maka ini sangat humanis sekali, tidak memandang suku, agama atau ras dan perbedaan-perbedaan yang lain. Kalau kita memberikan kasih sayang kepada seseorang, maka yarhamukum man fis sama, malaikat yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Bahkan Allah memberikan balasan kepadanya nanti di akhirat, di saat dibutuhkannya rahmatnya Allah. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang pernah memberikan kasih sayangnya selama di dunia. Hikayatun ukhra. Nah, ini ada cerita yang lain. Hikayatun utai iki ku ana cerita ukhra kang liya. Kana ana sapa abidun sapa ahli ibadah. Kana ana sapa abidun sapa ahli ibadah. Fi Bani Israila, ing dalam Bani Israil. Marra iku lewat sapa Bani Israil ala sapa abid ala kasibin ing atase tumpukan, ala kasibin ing atase tumpukan minar romali saking pasir. Waqat asoba lan teman-teman ngenani Bani Israila ing Bani Israil mujaatun apa kelaparan. Apa mujaatun apa kelaparan? Majaatun ya. Majaatun apa kelaparan. Fatamanna mongko arep-arep sapa abid fi nafsihi ing dalem atine abid. Fatamanna mongko arep-arep sapa abid fi nafsihi ing dalem atine abid anna hadza ing sak temene iki kasibin minar romal. Anna hadza ing sak temene iki kasibin minar romal. Laukana lamun ana apa hadza, laukana lamun ana apa hadza dakikon iku tepung. Dakikon itu tepung atau gandum ya, tepung gandum. Dakikon iku tepung. La asba'a mengko yekti marakaken, memberikan, mengenyangkan ya. La asba'a mengko yekti marakaken sapa abid butuna Bani Israila ing pira-pira wetenge Bani Israil. Nah, ini ada cerita yang lain yang hampir sama, yang terkait dengan hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis yang sangat humanis sekali. Ini ada cerita suatu ketika ada seorang ahli ibadah di Bani Israil berjalan menyusuri sebuah jalan. Tiba-tiba melihat gundukan pasir. Melihat gundukan pasir. Pada saat itu terjadi kelaparan, paceklik mungkin ya. Banyak orang-orang yang kelaparan di Bani Israil. Akhirnya seorang ahli ibadah itu berharap, ya berangan-angan, seandainya tumbukan pasir ini adalah tepung. Berarti tepung ini adalah makanan pokok atau bisa jadi mungkin sembako yang menjadi makanan pokok untuk diolah menjadi bahan untuk diolah menjadi makanan pokoknya Bani Israil. Seandainya pasir ini adalah tepung ya, tumbukan pasir ini adalah tumbukan tepung, maka pasti aku akan membagikan kepada Bani Israil yang kelaparan itu sehingga menjadi orang-orang yang kenyang. Dia hanya membayangkan, saking welasnya di dalam hatinya ya, saking memiliki kasih sayang, memiliki perhatian dan kepedulian ya, care ya, atau kasih sayang dan kepedulian, empati yang tinggi kepada nasib Bani Israil yang kelaparan. Seorang ahli ibadah ini berangan-angan, seandainya pasir ini, tumbukan pasir ini adalah tepung, pasti akan aku bagikan kepada mereka dan mereka pasti tidak akan kelaparan karena sudah memiliki sembako atau makanan pokok yang bisa dimakan. Hanya membayangkan saja. Ternyata apa? Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allahu Allah. Fa'auha mongko paring wahyu sapa Allahu Allah Ta'ala ila nabiyin marang nabi min ambiyaihim saking pira-pira nabine Bani Israil. Ankul an ing sak temene kelakuan. Kul ngucap sira he nabi, kul ngucap sira nabi li fulanin marang fulan. Innallaha ta'ala sak temene Allah Ta'ala qad aujaba iku teman-teman
majibaken sapa Allah, netepaken maksudnya netepaken sapa Allah laka marang sira minal ajri saking ganjaran. Malaukana ing ucapan ing ucapan laukana lamun ana apa kasibin naromal dakikon iku tepung. Fatasaddaqta mongko sedekah sira, fatasaddaqta mongko sedekah sira bi kelawan dakik. Faman mongko utawi sapane wong rahimah iku paring welas sapa man ibadallahi ing pira-pira kawulane Allah, yarhamu mongko paring welas hu ing man sapa Allahu taala, sapa Allah taala. Fa inna dzalikal abda mongko sak temene mengkono kawula lama rahima nalikane paring welas, paring kasih sayang, paring welas sapa abda ibadallahi ing fa inna dzalikal abda mongko sak temene mengkono kawula lama rahima nalikane paring welas sapa dzalikal abda ibadallah ing pira-pira kawulane Allah yakuluhu kang ngucap sapa dzalikal abda laukana hadza daqiqan la asba'an nasa yakulu kang ngucap sapa dzalikal abdahu ing ucapan laukana rupane laukana hadzal daqiqon laukana rupane ucapan laukana lamun ana apa hadza iki kasibin minar romal daqiqon iku tepung la asba'a mengko yekti marakaken apa iki kasiban dakik ya al asba'am mongko yakti marakaken apa dakik anas ing menungso fa wajada mongko nemu sapa zalikal abda as-sawaba ganjaran kama lau fa'ala kaya oleh lamun nglakoni sapa zalikal abda kama lau fa'ala kaya oleh lamun nglakoni sapa zalikal abda. Hadis ini bukan hadis, cerita ini yang tadi Bani Israel, seorang hamba dari Bani Israel, seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang membayangkan, mengandaikan seandainya tumpukan pasir ini adalah tepung, maka pasti akan aku bagikan kepada Bani Israel sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Sampai akhirnya kemudian niatnya Bani Israel, niatnya seorang ahli ibadah tersebut didengar oleh Allah. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi di antara beberapa nabi yang ada di Bani Israel. Wahai nabi, katakanlah kepada orang tersebut, aku sudah memberikan pahala kepadanya. Karena apa? Karena niatnya, karena di dalam hatinya sudah memiliki empati, memiliki belas kasihan atau ya empati itu kepada Bani Israel yang kelaparan. Dia hanya membayangkan dan berniat seandainya ini benar-benar bayangan ini terwujud, maka dia akan melakukan kebaikan itu. Ini adalah sebuah empati, kasih sayang yang ada dalam hatinya, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah niat yang baik, ya. Niat yang baik. Maka kemudian Allah memberikan rahmatnya, ya. Barang siapa yang memberikan empati atau rasa kasih sayang kepada hamba-hambanya Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadanya. Karena ahli ibadah dari Bani Israel itu tadi memiliki bayangan, mengandaikan, nah, kemudian dia berniat baik, maka itu sudah cukup bagi Allah untuk memberikan balasan kebaikan kepada orang tersebut karena empatinya dan niat baik tersebut. Empati itu timbul dari rasa kasih sayang yang ada di dalam hatinya, sehingga kemudian meskipun dia tidak melakukan apa saja, hanya membayangkan saja, tetapi Allah sudah memberikan balasan kebaikan kepada orang tersebut. Demikian hadis yang pertama dari kitab Usfuriyah ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.